bukan pertanyaannya dibalik dong. Oke, Kenapa nggak lolos? Ada apa dengan KPU? Oke. Nah, terus? Gitu loh. Pertanyaannya harus begitu. Kualitas demokrasi itu adalah dibukanya ruang partisipasi, termasuk berserikat dan berkumpul. Kita Partai Prima mengikuti semua tahapan yang dipersyaratkan oleh undang-undang. Dan dalam undang-undang sendiri tidak secara tegas diatur tentang sistem informasi partai politik atau yang disebut dengan SIPOL. Dia tools, dia alat. Gitu. Kalau secara teknis apa sih masalahnya? Kenapa? Kalau Partai Umat kan karena di 2 tempat ya. Ya sama juga. Kita kita di TMS kan di 2 kabupaten. Dan kemudian kita mengajukan proses adjudikasi di Bawaslu. Dan oleh Bawaslu diperintahkan, kita menang di Bawaslu. Ironisnya, peraturan Bawaslu tidak dilaksanakan oleh KPU. Dan kemudian saya pikir teman-teman wartawan udah tahu lah. Pernyataan Ketua Bawaslu sendiri bahwa mereka tidak punya akses ke SIPOL. Bagaimana pengawas pemilu tidak memiliki akses? Kalau mau fair, buka semua dong, audit. Makanya kita kan minta audit semua. Hentikan dulu proses pemilu, audit. Biar fair gitu loh. Jadi ini bukan soal kalah menang, buat soal lolos atau tidak. Tapi bagaimana kualitas demokrasi yang dalam hal ini instrumen instrumen negara adalah KPU. Kan begitu. Bagaimana kemudian melahirkan anggota legislasi yang akan melahirkan produk-produk yang pro rakyat. Kalau prosesnya sekarang ini sudah, dan saya pikir bukan rahasia umum lagi. Teman-teman KPU di daerah itu diancam hari ini. Teman-teman koalisi masyarakat sipil sudah melakukan pelaporan ke ini darurat demokrasi gitu loh. Jadi seperti tadi diskusi tadi, ini kan mengarah pada yang disebut dengan bagaimana demokrasi dimatikan. Kuasai wasitnya, singkirkan lawannya, kriminalisasi, suap atau skandal. Saya pikir gitu, apalagi dengan skandal yang terakhir ini yang dengan ketua KPU dengan salah satu perempuan pimpinan partai politik itu kan sangat vulgar gitu loh. Itu saya pikir. Bang, dengan ada sistem demokrasi yang sudah seperti ini, terus adanya diskusi seperti ini, Abang melihat manfaatnya seperti apa? Oh, ini bagian kan, ini bagian dari proses ikhtiar kita untuk menjaga Indonesia ini. Gitu loh, meningkatkan kualitas. Pemilu 2019, buat saya itu pemilu yang sangat brutal. Sampai hari ini kita tidak tahu apa penyebab kematian ratusan KPPS itu. Dan secara serentak, di media kita tahu bahwa disebut dengan karena kecapean. Saya nggak yakin itu kecapean. Ada sebuah kerja-kerja sistematis yang dilakukan dan akan dicoba dilakukan saat ini. Dan itu sistematis, mulai dari undang-undang pemilu, terus kemudian bertambahnya jumlah komisioner. Makanya usulan kita komisioner itu lebih baik dari partai politik. Makanya waktu 99 itu kita usulkan yang disebut dengan Komite Rakyat Indonesia, itu penyelenggara pemilu. Kan gitu. Kalau dulu masa pemilu 55 yang sangat di tengah situasi negara yang tidak pasti bisa jurdil dilakukan. Itu 55 loh, pemilu 55. Situasi negara yang sangat kacau balau, masih ada pemberontakan di daerah-daerah, situasi ekonomis tidak. Tapi itu bisa, dan itu bukan cuma partai politik, pribadi pun bisa membentuk partai politik gitu loh. Kalau hari ini jangan dong kemudian penyederhanaan partai kemudian dilakukan dengan cara-cara mengebiri hak-hak demokrasi rakyat. Makanya saya bilang buat kami posisi Prima hari ini bukan soal lolos atau tidak lolos. Tapi bagaimana demokrasi ini kita uji terus demi peningkatan kualitas demokrasi ke depan. Itu aja. Bang, tadi juga kita ngobrol sama bertiga nih, ternyata memang generasi 98 tuh nggak bisa diharapkan, intinya gitu ya. Sehingga sekarang aktivis 98 turun lagi. Yang sementara kita tahu nih, aktivis 98 itu udah terpecah dua nih, ada yang di kubu sana dan di kubu sini. Harapan Abang terhadap aktivis 98 nih sebagai motor sekarang, motor lagi penggerak. Ya, sederhana aja sebenarnya. Kembali kepada cita-cita kita di 98. Itu saja. Ini kan persoalan moral saja gitu loh. Dan kelemahan terbesar di 98 kan berhasil meruntuhkan rejim tapi tidak berhasil merekonstruksi ulang. Dan sampai hari ini pun sebenarnya aktivis 98 bukan siapa-siapa. Baik di kekuasaan, di pemerintahan tidak gitu loh. Makanya saya bilang tadi, kenapa saya jujur saja, kenapa saya bergabung dengan teman-teman Prima? Karena ini memang dilahirkan oleh teman-teman aktivis.
Saya tanya, mana ada aktivis 98 yang mendirikan partai? Tidak ada. Lebih kita menghina para pelanggar HAM dari militer, tapi memang mereka memilih demokrasi dengan membentuk partai politik, gitu loh. Iya kan? Terlepas bahwa kita setuju tidak setuju atau suka tidak suka dengan Prabowo, Wiranto yang dugaan kita adalah pelaku pelanggaran HAM berat, tapi mereka patuh pada supremasi sipil, patuh pada instrumen demokrasi, mereka bentuk partai politik. Soal kalah menang ya itu biar rakyat yang menguji, kan begitu gitu loh. 98 mana nggak ada. Bang, tapi dengan perdebatan tadi yang cukup sengit ya, terutama ketika Abang memberi statement, Abang yakin nggak harapan itu bisa tercapai? Saya cukup panjang dan saya mengenal semua kawan-kawan saya ini. Oke. Makanya saya bilang tadi, saya ini kelas menengah yang tidak punya ketergantungan ekonomi politik pada negara, yang membangun basis ekonomi sendiri, alat produksi sendiri. Bahwa kewajiban saya mengingatkan kawan saya, apapun, mau di kekuasaan, mau di luar kekuasaan dan segala macam. Biar roh ini tetap harus kita jaga, harus ada yang menjaga nilai. Saya pengagum Sohogi, Mas. Kalau Sohogi bilang, kalau ada seorang koboi, demonstran itu kan seorang koboi, ada bandit di tengah kota, dia apa namanya diajak tembak menembak, dia menang, habis itu dia pergi kan. Dia tidak menginginkan fasilitas, apalagi fasilitas. Tapi hari ini ternyata tidak bisa lagi. Koboi harus masuk di gelanggang dan memperbaiki. Gitu loh. Makanya saya bilang, saya suka tadi teman-teman secara terbuka menyatakan dukung ini, dukung itu terbuka. Jadi cita-cita harapan yang kita gagas di 98 bisa kita sampaikan lewat teman-teman ini. Asal jelas ya, mereka tuh circle langsung gitu loh. Jangan cuman klaim aja gitu loh. Apalagi soal dagang-dagang lagi, janganlah. Bang, satu lagi Bang. Tadi kan sepakati nih, kalau nanti ternyata perpanjangan masa jabatan, penundaan pemilu, kemudian juga presiden 3 periode ternyata laksanakan, siap turun ke jalan? Siap. Kalau kita siap. Kalau kita siap. Saya secara pribadi maupun secara internal di partai kita sudah memperhitungkan beberapa langkah itu. Kesiapannya seperti apa sih? Kenapa? Kesiapannya seperti apa? Apakah akan di garis depan? Kenapa? Apakah akan di garis depan? Gampang itu. Gampang itu. Jangan provokasi saya, Mas. Saya agitator tertulung ini. Jangan memprovokasi saya soal itu gitu loh. Jangan memprovokasi itu. Ada hal yang harus disampaikan, ada hal juga yang tidak harus disampaikan kan. Siap lah Bang ya. Artinya siap gitu. Oke Bang, thank you Bang. Oke.